Coronavirus. Coronavirus adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Saat ini, sekitar 113 negara di dunia telah melaporkan bahwa masyarakat mereka terjangkit virus corona, tidak terkecuali negara Indonesia. Bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Tidak berselang lama setelah pengumuman dari Presiden Jokowi, kasus corona di Indonesia meningkat dengan cepat. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Positif virus corona bertambah menjadi 134 kasus. Terinfeksi virus corona atau COVID-19 kembali bertambah. Hingga Sabtu 21 Maret total 450 orang dinyatakan positif COVID-19 dengan 38 kasus meninggal dunia dan 20 orang dinyatakan sembuh. Dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan dengan membatasi ruang gerak masyarakat. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari kontak langsung sesama rekan, teman, kerabat dan saudara. Karena hanya dengan menghindari kontak langsung, virus corona bisa diputuskan. Sosialisasi untuk bekerja dari rumah sepertinya belum bisa diterapkan sepenuhnya di Indonesia, mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bekerja dari luar rumah. Pertama peraturan sih ya menurun, Mas. Pas pertama peraturannya itu menurun sampai berapa minggu lah, sampai tanggal berapa? 2. Tanggal 2. Jadi untuk yang kayak pekerja itu kan lebih diperuntukkan untuk yang kerja-kerja di kantor, Mas. Kalau yang kerja-kerja di jalan seperti ojol, tukang sapu jalanan, tukang parkir gitu kan tetap nggak bisa kalau kerja dari rumah gitu. Terus kayak terutama kalau saya dan teman-teman kan ojol, jadi kebetulan kan mata pencarian utamanya ojol gitu. Jadi kalau harus kita juga mengikuti saran dari pemerintah untuk kerja dari rumah, ya orang rumah yang nggak bisa makan, Pak. Tiap harinya tambah sepi, Mas. Tidak saya rame, Mas. Nah, ini dalam aja sudah biasanya rame, ini sepi ya, Mas. Padahal ini hari paing, minggu paing, ini kudunya rame. Nah, sekarang sepi, Mas. Ini orang bakul, yang orang dagang-dagang dari sana, dari sembako, pakaian, itu sekarang sudah sambat sepi, Mas. Ya, kahanan dari dampaknya corona ini, Mas. Dari hari Senin kemarin sampai sekarang itu tidak dapat setoran, tidak dapat gaji. Tombok untuk beli bensin, tombok. Itu sungguh-sungguh terjadi, itu bukan saya sendiri, mungkin semua guru sopir sama saja, karena memang penumpangnya yang nggak ada. Ya saya pribadi mantap misalnya mantap walaupun tidak boleh keluar rumah, tapi untuk menafkahi keluarga saya tetap mantap keluar untuk mencari nafkah. Itu aja. Untuk masalah kena penyakit ya itu terserah yang Maha Kuasa aja. Saya tetap mantap karena daripada di rumah pikirannya kesana kemari ya malah stroke. Namun, nampaknya kita juga harus belajar dari beberapa contoh kasus di negara lain, seperti Cina dan Italia. Cina sebagai pusat pertama kali adanya wabah sekarang sudah bisa mengatasi. Kemudian sekarang yang paling berat itu di Italia karena mereka kurang disiplin. Kita harapkan Indonesia bisa menahan diri agar wabah ini bisa dikendalikan. Kalau kita tidak disiplin, kita yang akan menanggung akibatnya di kemudian hari. Mudah-mudahan itu tidak terjadi.
Karena PPKM ini adalah satu kunci untuk kita bisa menekan angka kasus positif seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes tadi bahwa hulu harus kita tekan. Ketakutan yang terjadi di masyarakat akibat virus corona setidaknya memberikan gambaran akan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya cuci tangan. Sekarang kan lagi ini ya, kalau dulu mungkin kurang menjaga kebersihan gitu kan, masih misalnya mau makan gitu nggak cuci tangan dulu pakai sabun atau apa. Kalau sekarang kan pakai sabun, pakai sanitizer gitu. Virus corona benar-benar membuat laju perekonomian dunia melambat. Bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah, tentu mereka harus mempertaruhkan nyawa demi bisa mempertahankan kehidupannya. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah tetap menjaga kebersihan dan menjaga jarak satu dengan lainnya. Kita berdoa, semoga pandemi virus corona ini dapat segera reda dan masyarakat dapat menjalankan peran sebagaimana mestinya. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum